Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. 20 Oktober 2024 adalah tanggal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena pada hari ini Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI, juga wakilnya Gibran Rakabuming. Mata seluruh bangsa Indonesia terarah ke MPR. Oleh karena di sana mereka disumpah untuk mulai menjalankan tugas memimpin negara yang tercinta ini. Saudara, kitab Injil Yohanes adalah buku yang sangat penting. Inti buku ini adalah bukan soal melantik, tetapi menegaskan dan memastikan bahwa benar sesungguhnya Yesus adalah presidennya alam semesta. Bukan karena terpilih dan bukan oleh pemilu, tetapi karena dia adalah, mari kita lihat. Yang pertama, Yohanes 1 ayat yang ke-1 katakan, pada mulanya adalah firman, logos. Saudara, seorang logos dalam konsep Gerika artinya adalah the reason behind all reasons. Yesus adalah sebab dari segala sebab yang ada di alam semesta. Awal, sumber kebijakan, sumber keberadaan, sumber kehidupan. Artinya Yesus adalah sumber kekuatan ilahi di alam semesta. Yang kedua, ayat yang ke-1 itu katakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes menegaskan bahwa Yesus walaupun dia tampil sebagai manusia, tetapi dia sejak awalnya sudah bersama-sama dengan Allah. Dan dia bukan wakil, dia bukan menteri, tetapi dia adalah bersama-sama dengan Allah. Setara dengan Allah. Dia adalah Allah. Wow, suatu penegasan yang luar biasa. Yohanes adalah seorang Yahudi yang mempunyai dasar pemikiran bahwa Tuhan itu hanya ada di surga. Tetapi akhirnya dia menyadari bahwa Yesus yang selama ini gurunya, rabinya, sahabatnya adalah Allah sendiri. Bayangkan bagaimana rasanya kalau saudara punya sahabat, lama-lama Anda sadari bahwa itu adalah presiden. Luar biasa. Itulah yang Yohanes mau tegaskan. Yang ketiga, Yohanes tegaskan lagi bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus adalah presiden dunia oleh karena dialah yang menciptakan alam semesta, bahkan segala sesuatu. Yang keempat, ayat 4 katakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang menggambarkan kebenaran, kasih dan kebaikan yang kekal. Artinya Yesus adalah penyebab segala sebab, tetapi dia bukan penyebab kejahatan. Hanya terang, kebaikan, kebenaran dan kasih yang kekal. Yang kelima, ini hebat saudara. Ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Misteri. Di mana the reason of all reasons menjadi manusia. Ini adalah bukti terbesar kasih Allah kepada manusia. Tuhan yang kekal merendahkan dirinya menjadi manusia. Tinggal di dunia yang penuh kesusahan. Dan mengalami segala sesuatu yang dialami manusia. Yang keenam. Ayat 18 katakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yesus kita melihat pengungkapan Allah yang sempurna. Meskipun Allah tidak dapat dilihat oleh manusia secara langsung, Yesus adalah anak Allah yang telah menyatakan Allah dengan cara yang dapat dipahami manusia. Dialah wujud tentang siapa dan bagaimana Allah itu. Yang ketujuh. Ini penting. Ayat 16 katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yesus menjadi presiden bagi alam semesta bukan supaya dia menjadi orang yang hebat, terkenal, berkuasa. Tetapi untuk menyebarkan kasih karunia Allah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan hidupnya, berkorban, dihina, dicerca, dan mati di kayu salib. Saudara, kita ucapkan selamat dan kita doakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kiranya Tuhan memberikan hikmat besar kepada mereka selalu. Dan ingatlah, terimalah Yesus sebagai pemimpin hidup kita setiap hari. Selalu dan senantiasa. Karena dia adalah Tuhan. Itu keren.